Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Windy Elizabeth. Saya adalah mahasiswi dari Unika Atmajaya, Program Studi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2023. Nah, kali ini saya ingin menunjukkan video proses konseling yang sudah saya lakukan bersama dengan rekan saya. Di sini saya sebagai konselor dan rekan saya sebagai konselingnya. Nah, di proses konseling ini, pendekatan dan teknik apa sih yang saya gunakan? Ya, pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan Cognitive Behavior Therapy atau CBT. Dan teknik yang saya gunakan, saya menggunakan teknik Mindfulness Based Cognitive Therapy atau MBCT singkatnya ya. Dan untuk lebih lengkapnya, silahkan teman-teman saksikan video dari saya. Halo, selamat siang, Suster. Selamat siang, Kak. Ketemu lagi kita ya, Suster. Di Iya. pertemuan berapa hari ini, Suster? Pertemuan ketiga. Ya, betul sekali, Suster. Nah, gimana, Suster? Terakhir Suster cerita sama saya, Suster mau UAS ya. Proses UASnya bagaimana, Suster? Iya, lumayan buat pusing. Ya, memang begitu adanya ya, Suster. Iya, benar, Suster. Lalu bagaimana kabar Suster hari ini? Puji Tuhan baik walaupun sedikit lelah. Perasaan Suster gimana hari ini? Ya senang ya, Suster ya. Kenapa, Suster? Karena sudah bisa menyelesaikan beberapa mata kuliah. Oh iya. Lega ya, Suster. Lega. Ya, lebih ke lega sih itu, Suster. Baik. Nah, Suster, seperti yang sudah saya pernah sampaikan di minggu lalu, kalau hari ini kita sudah mulai melakukan teknik. Setelah minggu lalu kita sudah mencari bersama-sama akar permasalahannya. Hari ini saya akan berikan satu teknik kepada Suster, yaitu namanya teknik latihan mindfulness, Suster. Suster sebelumnya sudah pernah dengar belum? Mindfulness? Belum ya? Belum. Jadi mindfulness itu artinya kesadaran penuh dari seseorang untuk bisa merasakan dirinya sendiri dan yang ada di sekitar dia, Suster. Jadi memang latihan mindfulness ini dampaknya itu akhirnya kita tuh nantinya nggak akan gampang untuk berasumsi, nggak akan mudah untuk menghakimi orang lain, Suster. Jadi fullness, penuh damai. Jadi memang fokusnya kepada diri sendiri saja untuk sementara waktu ya, Suster. Karena saya melihat dari akar permasalahan yang kemarin Suster sudah ceritakan kepada saya, yaitu Suster memang hanya butuh waktu untuk bisa menemukan diri sendiri. Seperti itu, Suster. Jadi itu topik dan tujuan yang barusan saya jelaskan. Dan nanti seperti yang sudah kita lakukan di dua kali pertemuan kemarin, Suster, nanti akan ada tahap pembukaan. Nanti kita akan masuk ke tahap inti, di mana proses pelaksanaan tekniknya, lalu nanti kita akan tutup ya, Suster ya. Dan sampai di sini kira-kira ada yang ingin Suster tanyakan tidak, Suster? Sejauh ini belum ya, Suster. Nah, sebelum kita masuk kepada proses pelaksanaan tekniknya, kita berdoa dulu ya, Suster ya. Saya akan pimpin secara Kristen. Mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, kalau kami boleh ada lagi di tempat ini, terutama saya dengan Suster Maria, bertemu lagi Tuhan, kami boleh berbincang lagi, kami boleh berdinamika lagi bersama ya Bapa, dan biarlah pertemuan hari ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi kedamaian juga bagi saya dengan Suster Paulina, Suster Maria maksud saya, dan Engkau yang memberkati Suster Maria dengan segala apapun yang sedang dia rasakan, dia hadapi saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh serahkan proses pelatihan pertemuan ketiga ini ke dalam tangan kuasa-Mu, Engkau yang menyertai, membimbing, dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebentar, Suster. Oke. Ya, saya pegang kertas ya, Suster ya, karena ada beberapa hal yang harus saya
lihat terkait proses teknik nanti, Mbak. Oh iya, saya mau apresiasi suster hari ini. Suster sudah datang tepat waktu, seperti di 2 kali pertemuan yang lalu. Suster konsisten sekali datangnya tepat waktu, suster. Tapi kasih. saya kok ngelihatnya suster kayak lemes gitu, suster. Iya, suster, nggak apa-apa ya, suster ya. Nggak apa-apa. Hari ini pokoknya suster suster tidak akan saya buat berpikir. Suster akan nyaman, tenang, dan suster pasti akan menikmatinya nanti ya, suster ya. Baik. Suster hari ini sudah siap untuk masuk ke proses itu? Sudah proses siap. penerapan tekniknya. Dan kemarin saya udah berikan tugas ya, suster ya. Iya. Suster, boleh saya lihat, suster? Oke, saya coba periksa dulu ya, suster ya. Baik. Iya, suster, ini bagus. Suster, bagaimana waktu mengerjakan tugas ini, sus? Berat nggak, suster? Nambah tugas lagi nggak? Saya enjoy. Oke. Baik, suster. Ini mindfulness, latihan mindfulness tadi yang suster ya, yang sudah saya jelaskan di awal, di mana nanti saya akan mengarahkan suster. Suster silahkan konsentrasi, mendengarkan apa yang saya sampaikan. Nanti akan lebih baik suster pejamkan mata, dan sikap duduk suster juga nanti saya minta suster untuk tegak. Letakkan tangan di atas paha suster dan kaki dibuat senyaman mungkin. Kalau bisa tidak bersilang. Ya. Kalau suster merasa sudah siap, suster silahkan bilang ya, suster ya. Oke, sudah ya. Latihan mindfulness bertujuan agar kita fokus kepada diri kita sendiri. Silahkan suster boleh menerima nafas masuk, nafas keluar. Sadari nafas masuk, sadari nafas keluar. Sadari nafas masuk, sadari nafas keluar. Jangan lupa sambil tersenyum, boleh? Karena dengan tersenyum kita dapat melatih otot kita. Sadari nafas masuk, sadari nafas keluar. Biarkan pikiran-pikiran yang masuk. Terima semuanya. Terima setiap pikiran yang masuk. Terima setiap apapun yang masuk di dalam pikiran. Jangan ditolak. Lalu silahkan hempaskan. Sadari nafas masuk, sadari nafas keluar. Saya nafas masuk, saya nafas keluar. Sadari nafas masuk, sadari nafas keluar. Terima setiap pikiran yang masuk. Terima setiap apapun yang masuk dalam pikiran. Tidak mengapa, terima saja setiap apapun yang masuk di dalam pikiran. Pelan-pelan silahkan suster hempaskan. Kembali sadari nafas masuk. Kembali sadari nafas keluar. Saya nafas masuk, saya nafas keluar. Sadari nafas masuk, sadari nafas keluar. Lagi, terima setiap apapun yang masuk dalam pikiran.
sadari nafas masuk dan sadari nafas keluar. Sadari nafas masuk, saya nafas masuk, saya nafas keluar. Saya nafas masuk, saya nafas keluar. Saya nafas masuk, saya nafas keluar. Dengan semuanya, saya nafas masuk, saya nafas keluar. Saya nafas masuk, saya nafas keluar. Saya nafas masuk, saya nafas keluar. Sadari semuanya, terima semua apapun yang masuk ke dalam pikiran, pelan-pelan lepaskan. Saya akan diam. Saya beri waktu 1 menit untuk suster. Untuk mengambil waktu untuk diri sendiri. Apabila dirasa suster sudah merasa jauh lebih nyaman dan tenang, suster bisa membuka matanya. Suster boleh tarik nafas, buang nafas. Sudah ya suster ya. Selanjutnya saya mau bertanya tentang perasaan suster, tentang apa yang suster pikirkan tadi, apa saja yang masuk dalam pikiran suster, apapun yang yang suster mau sampaikan, silakan. Saya merasa tenang, mengikuti ya, merasa apa ya, kayak suara itu menyadarkan saya untuk bisa lebih berpikir lebih jernih, lebih positif, terus sambil kayak mengembuskan napas itu semua pikiran saya yang tadi yang mungkin saya lemes akhirnya perlahan hilang gitu ya, nggak tahu ya kemana dia pergi gitu. Yang pasti akhirnya saya menikmati setiap alunan, bahkan detak jantung saya pun saya bisa merasa gitu. Wow. Jadi aliran darah pun ketika semakin masuk ke dalam keheningan itu ada sesuatu yang menyentuh saya gitu. Sehingga detak jantung pun saya rasa, bahkan aliran darah pun ya kayak rasa tenang gitu. Seperti itu. Jadi perasaan yang suster rasakan bagaimana? Saya tenang, lega, terus saya bahagia. Bahagia ya suster. Suster boleh cerita nggak apa sih yang membuat suster bahagia dan apa yang membuat kenapa suster bisa merasa lega seperti itu? Apakah ada yang terjadi di seminggu terakhir ini? Mungkin karena saya ya bukan mungkin ya, tapi memang sudah terjadi ya. Ketika saya berani untuk mau menjadi diri sendiri ya, ketika ya saya marah, ya saya berani tunjukkan bahwa saya sedang marah, seperti itu. Nah, ketika saya bahagia pun saya menunjukkan bahwa saya sedang bahagia. Jadi
menjadi diri sendiri apa adanya saya. Enggak, ya dengan dinamika ini saya merasa ya saya jadi pemenang gitu, Ya. bisa melewati fase ini. Kebahagiaan yang suster rasakan itu boleh sharing nggak suster? Ya kebahagiaan itu ya saya bisa melewati tahap ini, di mana tahap yang selama ini saya hindari ya, di mana saya tidak berani mengungkapkan sebenarnya saya sedang marah gitu, saya menghindari itu ya. Tapi dengan saya mencoba dari sesi pertama dengan sharing, sesi kedua saya mulai melatih ya, mencoba melatih diri, akhirnya pada tahap ini saya semakin ya harus berani mengungkapkan apapun resikonya, yaitu konsekuensi dari sebuah keberanian gitu. Iya, suster. Jadi memang suster proses konseling ini bisa berjalan dengan baik dan bisa dirasakan oleh konselor itu sendiri. Itu memang sebaiknya seorang konselor bisa diajak kerjasama. Terutama di setiap pertemuan hadir, tepat waktu, mengerjakan tugas, dan bisa nyaman mengikuti setiap prosesnya suster. Dan di pertemuan kedua kemarin saya bisa merasakan kok suster ini akan menjadi pribadi seperti apa yang suster harapkan. Dan itu saya bisa rasakan. Apalagi hari ini suster bisa mengungkapkan apa yang suster bisa rasakan. Apalagi tadi saya dengar suster menyampaikan bahwa suster sudah mau belajar mencoba untuk menyampaikan hal secara langsung ya suster ya. Nah itu saya rasa itu satu kemajuan yang baik suster. Dan itu satu kemajuan yang baik dan saya sangat mengapresiasi itu suster. Nah sampai di sini suster, kira-kira ada nggak yang mau suster tanyakan atau suster mau sampaikan atau suster mungkin mempunyai cerita yang lain begitu suster? Kalau cerita sih enggak, hanya saya mau bertanya untuk apakah dengan sesi ini apa ada kelanjutan enggak, misalnya saya ada latihan di rumah atau seperti apa gitu untuk biar apa yang saya sudah dapat hari ini saya alami itu tidak akhirnya hanya sebatas lewat aja gitu. Ini saya pun sendiri suster, saya melakukan ini di rumah. Sebenarnya ini bisa dilakukan di rumah suster. Suster bisa lakukan sembari apa yang suster suka, minum kopi ya. Suster kan suka dengan kopi ya. Di rumah ketika suster minum kopi, suster boleh setel musik-musik yang tenang seperti yang saya setel saat ini. Sambil suster bisa menikmati tanpa ada gangguan ya suster ya. Jadi benar-benar suster mengambil waktu untuk diri sendiri. Lalu suster selain minum kopi, suster bisa lakukan juga sembari suster misalkan suster merapikan kamar. Sambil suster setel juga lagu ini. Itu yang saya lakukan di rumah suster. Apalagi ketika saya sedang merasakan kelelahan, lalu pasti akan terjadi frustrasi, cemas, rasa mau marah, itu yang saya rasakan. Saya akan mengambil langkah latihan mindfulness ini suster. Tapi dengan cara saya rapin kamar. Saya ada setel musik, itu sangat membantu saya lebih calm down, lebih tenang, dan tidak mudah untuk menghakimi orang lain suster. Karena di sepanjang perjalanan saya sehari itu kan bertemu dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan ekspektasi saya suster ya. Kadang saya marah, kadang saya ini. Jadi pas sampai rumah, ketika saya saya mulai merasa wah ini udah nggak baik nih buat diri saya akan lakukan latihan mindfulness secara mandiri di rumah. Jadi suster bisa melakukan ini di rumah juga. Oke, baik Kak. Iya, nanti suster boleh WhatsApp saya apabila suster memang butuh bantuan terkait hal ini, atau suster mau di minggu depan kalau memang suster masih membutuhkan pertemuan ini lagi, saya siap ya suster. Tapi kalau misalkan kalau kita mau sesuaikan dengan jadwal kita, minggu depan itu kita akan ada pertemuan dengan teknik yang lain suster, namanya teknik reframing. Jadi untuk penjelasannya, artinya, tujuannya nanti saya jelaskan di minggu yang akan datang ya suster ya. Nah, tidak terasa suster, ini sudah di penghujung waktu kita. Dan saya berharap, saya percaya bahwa suster akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, terutama dengan hal yang suster gumuli sejak awal datang terkait
suster, terkait silent treatment itu ya suster ya. Dan saya ingin merangkum suster dari pertemuan awal sampai dengan akhir tadi. Tadi saya memberikan sebuah latihan mindfulness kepada suster, dan dimana sebelumnya suster tuh merasakan perasaan yang lelah ya suster ya, karena melewati proses UAS. Jadi pas sekali latihan mindfulness ini saya berikan, dan setelah itu suster merasakan ada sedikit ketenangan dan kelegaan, karena memang itu tujuan dari latihan ini. Kita fokus kepada diri kita sendiri. Dan tadi semua sudah berjalan dengan baik, dan semoga kita sama-sama menjadi versi yang terbaik ya suster dari diri kita. Dan saya berterima kasih juga kepada suster, karena di 3 kali pertemuan ini suster sangat bisa diajak bekerja sama. Saya boleh mendengarkan lagi nggak suster? Kesan dan pesan atau dapat insight baru apa lagi dari pertemuan hari ini suster? Ya saya terima kasih karena kakak udah menerima saya ya, untuk bisa memahami saya, membantu saya lah. Saya merasa dibantu, bisa mendengarkan saya untuk menjadi ya tadi versi terbaik saya ya, seperti menjadi diri saya sendiri, apa adanya saya seperti itu. Jadi ya sungguh saya juga apresiasi, terima kasih karena sudah membantu saya. Sama-sama ya suster. Karena tadi kita buka dengan doa, sekarang kita tutup dalam doa juga. Saya boleh minta suster yang tutup dalam doa? Oke, Bang. Saya akan doa secara Katolik ya Kak. Ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dimuliakanlah Engkau Bapa kini dan sepanjang. Engkau senantiasa menyertai dan mendampingi kami putri-putrimu, terutama untuk perjumpaan saya bersama Kak Windy di dalam sesi konseling yang ketiga ini. Saya sungguh bersyukur karena Engkau telah membantu saya juga untuk berproses menjadi versi terbaik saya. Semoga kedepannya juga Engkau senantiasa menuntun dan membimbing saya untuk terus bertumbuh dan berkembang. Berkatilah juga Kak Windy agar rahmat yang senantiasa dibutuhkan selalu Engkau anugerahkan kepadanya, sehingga kehadirannya juga dapat menjadi berkat bagi siapapun juga. Engkau kami puji Bapa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih suster doanya. Terima kasih. Selamat liburan ya sus. Makasih Kak. Sampai jumpa. Sampai jumpa.